Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali di dalam tema-tema khotbah saya yang akan saya sampaikan dengan santai supaya tidak jenuh. Marilah sebelum saya memberikan khotbah saya, kita berdoa terlebih dahulu untuk meminta pimpinan Roh Kudus supaya Tuhan sering memimpin kita semua dalam kasih-Nya yang melimpah atas hidup kita semua. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih. Kau begitu baik buat kami semua. Apabila sampai hari ini tubuh kami sehat, itu semua kasih karunia anugerah-Mu yang begitu besar atas hidup kami. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaanmu yang Kau berikan buat kami semua. Tibalah waktunya Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, karena kami siap mendengarnya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, pada hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan tentang memberi. Dan ada beberapa cerita yang menarik yang bisa kita dengar sebentar, yang begitu sangat berkesan di hati saya ketika saya mendapatkan artikel ini. Pertama-tama tema yang saya akan beri kepada saudara adalah tentang memberi. Saya bacakan dari kitab Lukas 6 ayat 38, demikianlah firman Tuhan. Berilah dan kamu akan diberi, satu takaran yang baik yang dipadatkan, yang digoncangkan dan yang ditumpahkan keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, itu tentang kita memberi. Apabila Anda memberi, otomatis kita akan mendapatkan apa yang kita beri. Contoh, seperti kita menanam jagung. Apabila kita menanam satu butir jagung, otomatis kita akan mendapatkan satu pohon jagung yang paling bisa mendapatkan 10 bonggol jagung. Apabila kita menanam 10.000 butir jagung, nah kita akan dapatkan 10.000 pohon jagung yang akan tumbuh, ditambah 10. Berarti kita mendapatkan 100.000 bongkol jagung. Demikianlah tentang hukum alam, di mana beri, kita akan diberi. Oleh karena itu, apa yang kita beri, kita jangan berharap kembali. Karena Tuhan yang akan atur semua tentang pemberian kita. Ada amin saudaraku? Nah, oleh karena itu, saya sedang mengajar Anda tentang cara bagaimana memberi yang baik. Bukan berarti saya tidak praktek. Saya sebagai hamba Tuhan, saya paling senang memberi. Karena memang dari sejak saya tidak punya pun, saya selalu memberi. Karena itu adalah kebiasaan saya. Pertama-tama kebiasaan dibuat oleh si pembuat. Lama-lama kebiasaan itu membuat kita. Oleh karena itu, biasakanlah kebiasaan yang baik, yaitu memberi. Maka Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu mengingat kepada kita, karena kita sebagai bendaharanya Tuhan, yang siap diberkati untuk memberkati banyak orang. Inilah hukum tuai dan tabur. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Kita menabur kebaikan, kita akan menuai pula kebaikan. Nah, ada satu cerita saudaraku yang cukup baik yang saya dapat dari sebuah artikel. Suatu saat ketika saya sedang duduk di teras gedung di salah satu kompleks sekolah, saya melihat seorang nenek tua menawarkan dagangannya. Dia menjual kue tradisional, satu plastik harganya Rp5.000. Dan saya sebetulnya tidak berminat untuk membelinya. Karena kasihan, saya mau beli satu plastik. Ini si nenek penjual kue terlihat letih dan duduk di teras tak jauh dariku. Kulihat masih banyak dagangannya. Rasa kuenya cukup enak. Saya pun tergerak untuk membeli lagi. Buat oleh-oleh orang di rumah. Saya beli lagi. Saya keluarkan uang Rp50.000. Maksud saya mau beli 10. Tapi saya karena biasa kalau orang pedagang tuh kadang-kadang suka ingin minta bonus. Saya tanya, Nek boleh nggak minta bonus 1?
Maka saya mendapatkan 11 kantong plastik. Tak lama kemudian, saya melihat seorang anak laki-laki di komplek sekolah tersebut mendatangi si nenek. Dialoglah dia dengan si nenek, jelas terdengar dari tempat duduk saya. Berapa harganya, Nek? Satu plastik kue 5.000, Nak. Jawab si nenek. Anak kecil itu mengeluarkan uang 50.000, lalu dari kantongnya dan berkata, saya beli 10 plastik, ini uangnya 50.000, Nek. Buat nenek saja kuenya, kan nenek bisa jual lagi. Si nenek jelas tidak mengerti. Dia berbinar-binar matanya, mengeluarkan tetesan air mata. Maka ada satu perkataan yang keluar dari mulut nenek tersebut. Ya Tuhan, terima kasih. Banyak, Nak. Puji Tuhan. Ya Tuhan, kabulkan doa saya untuk saya membeli obat cucu yang lagi sakit. Si nenek langsung berjalan pergi. Refleks saya memanggil anak laki-laki tersebut. Siapa namamu, Nak? Kelas berapa kamu? Saya bernama Radit, Pak. Kelas 4 SD. Jawabnya sopan. Uang jajan kamu sehari berapa? 50.000. Tidak, Pak. Saya dikasih uang jajan hanya 10.000 dari Papa. Sehari. Tapi saya tidak pernah jajan. Karena saya juga bawa bekal makanan dari rumah. Jadi yang kamu kasih si nenek tadi, uang tabungan jajan kamu? Tanya saya semakin tertarik. Betul, Pak. Agar setiap seminggu sekali saya bisa sedekah 50.000 untuk orang susah. Dan sesudah itu saya berdoa agar Tuhan memberikan pahala untuk ibu saya yang sudah meninggal. Aku pegang bahu anak itu. Sejak kapan ibu meninggal? Ibumu meninggal, anak? Ketika saya masih TK kecil. Tak terasa air mataku menetes. Hatimu jauh lebih mulia, adikku. Ini aku ganti uang kamu yang 50.000 itu tadi. Kataku sambil menyerahkan selembar uang 50.000-an kepadanya. Tapi dengan sopan Radit menolaknya dan berkata, terima kasih, Pak. Tapi untuk keperluan Bapak saja. Saya masih anak kecil, tidak punya tanggungan. Tapi Bapak punya keluarga. Saya pamit balik ke kelas saya, Pak. Radit menyalim tanganku dan menciumnya. Tuhan menyertaimu, Nak. Jawabku lirih. Aku pun beranjak pergi. Tidak jauh dari situ kulihat si nenek penjual kue ada di sebuah apotek. Aku bergegas ke sana. Kulihat si nenek sedang membayar obat yang dibelinya. Langsung aku bertanya per kasir, berapa harga obat yang dia beli? 90.000, Pak. Aku serahkan uang 100.000 yang ditolak oleh anak tadi. Ini saya yang bayar saja, kembaliannya berikan kepada ibu ini. Ya Tuhan, Pak. Belum sempat si nenek berterima kasih, aku sudah bergegas meninggalkan apotek dengan air mata bercucuran pipiku. Aku menyesal. Aku berkata nenek, tapi dengan pamrih minta bonus 1, sedangkan anak istri tadi memberkati dengan tulus ikhlas. Bahkan kuenya pun dia tidak ambil. Itulah pemberian. Marilah kita belajar untuk memberi dengan tanpa balasan. Ingat saudaraku, sahabat adalah kalanya seorang anak yang lebih jujur, lebih tulus dan lebih ikhlas daripada orang dewasa. Kita harus ajarkan kepada anak kita sejak dini tindakan nyata yang bukan teori semata. Dan kita harus menjadi contoh teladan yang baik kepada semua orang. Kadang-kadang tanpa disadari, kita lebih sering menawar habis-habisan jika belanja di pasar. Sekalipun kepada pedagang sayur, nenek tua dan orang-orang yang miskin. Tapi ingat, saya sebagai hamba Tuhan, saya selalu hampir setiap minggu 2 kali saya ke pasar. Saya sudah hampir mungkin 6 tahun. Tiap saya belanja di pasar, saya tidak mau menawar. Saya selalu bayar berapa yang saya terima dari bapak tukang sayur. Apabila saya beli oncom, saya beli pisang, apapun yang saya beli, selalu saya tidak mau tawar. Karena mereka juga butuh hidup. Berapa sih untungnya pedagang sayur? Mulai sekarang, belajarlah mengasihi. Engkau tidak pernah kekurangan, saudaraku. Karena Tuhan itu baik. Saya berkelimpahan diberikan berkat oleh Tuhan. Karena hati saya selalu ingin memberi. Seringkali kita makan di restoran yang mewah. Tidak pernah kita menawar. Berapapun harga yang disebut, kita bayar dengan cepat. Biarlah semuanya
kita ikuti berkati Tuhan. Cerita ini mengingatkan kita. Di dalam kitab Amsal 28 ayat 27. Siapa yang memberi kepada orang miskin, ingat, tidak akan pernah kekurangan. Bahkan dalam Kisah Rasul 20 ayat 35 berkata, Tuhan mengajarkan kita, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kalian, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab dia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, kita sudah hampir sampai di ujung tema khotbah saya. Terakhir dari khotbah saya akan sampaikan satu firman Tuhan lagi yang terdapat dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, inilah firman Tuhan yang sampaikan kepada saudara semua pada hari ini. Biarlah mulai hari ini kita semua tidak akan kekurangan lagi. Karena kita diajar hari ini oleh Tuhan untuk memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik buat kami Tuhan. Mari saudaraku, kita berdoa sebelum kita akhiri khotbah saya ini. Supaya kita diajar oleh Tuhan mempunyai kebiasaan yang suka memberi. Bapak, terima kasih untuk cerita yang menegur hati kami. Di mana kami kadangkala memberi, tapi kami ingin mengharapkan balasan. Tapi biarlah kami dengan hati yang tulus dapat memberi dengan sukacita. Di mana pemberian kami akan diterima oleh Tuhan. Aku sebagai hamba Tuhan, aku banyak melakukan sesuatu yang kau ajarkan itu Tuhan. Kebiasaan memberi itu adalah kebiasaan yang baik, yang mulia untuk masa depan kita masing-masing. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan hamba bersyukur. Yang percaya katakan, amin. Semuanya sampai kita berjumpa di doa pagi, di mana Tuhan izinkan kita kumpul kembali. Rasa rindu dan kangen saya sangat besar kepada kalian semua. Tuhan memberkati.